jaksa penuntut umum klien kami ini menjadi bagian daripada pelaku korupsi terhadap dugaan adanya kredit fiktif yang senilai kurang lebih miliar. Karena statusnya adalah di bawah bawahan, maka kalau dianggap bahwa yang bawah adalah salah, status maksudnya itu adalah monitor di atas, harusnya atasan juga tapi ini tidak. Sedikit saya tambahkan bahwa klien kami dalam bekerja pada Bank BRI cabang Cut Mutia, beliau bekerja sebagai pemrakarsa kredit, di mana beliau tidak memiliki kewenangan seharusnya untuk memeriksa orang-orang yang diduga kreditnya fiktif tersebut, sehingga tidak layak jika klien kami dianggap bersalah melakukan suatu kerugian terhadap negara. Ya, selamat siang, terima kasih. Acara hari ini tanggal 10 ini acaranya pembacaan nota pembelaan dari tim penasihat hukum terkait dengan kasus BRI yang beberapa waktu lalu sudah proses persidangannya sudah berjalan. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja ya mengenai kasus ini. Jadi kasus ini sendiri berawal dari adanya temuan dari internal audit dari Bank BRI itu sendiri, di mana pada tahun 2016 sampai 2023 menurut hasil audit itu terjadi namanya fraud. Nah, fraud itu sendiri terjadi di 3 lokasi, yaitu di Cibinong, Menteng Kecil, dan Cut Mutia. Nah, dari temuan itu terdapat menurut tim audit nih ya, terdapat 298 kasus kredit fiktif dan 44 diantaranya itu terjadi di BRI kantor cabang Cut Mutia. Jadi karena saya PH dari pejabat di salah satu pejabat di bukan pejabat lah ya, petugas di BRI Cut Mutia, jadi kita akan menyempit di bahasan itu saja. Nah, kenapa kami hadir di sini dengan nota pembelaan? Yaitu karena ada beberapa hal yang memberatkan bagi klien kami. Klien kami MK ya Pak ya. Di sini kan ada 3 terdakwa di kasus 29 ini, di mana klien kami salah satu dari petugas yang didakwa telah melakukan 1. Penyalahgunaan kewenangan, 2. Pengambilan uang dalam tanda kutip korupsi, dan ini semua mau kita bantah melalui pledoi ini. Kenapa kita bantah? Karena dari pengakuan terdakwa klien kami maupun dari bukti-bukti yang terungkap di pengadilan itu tidak ada satupun yang bisa membuktikan adanya aliran masuk ke rekening klien kami dari saudara terdakwa 1 yang inisialnya aja lah kita sebutkan DSH. Tapi dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum itu klien kami didakwa sudah menerima uang sejumlah 7.200.000 untuk dalam tanda kutip meloloskan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa 1 ini. Notabene kredit fiktif itu artinya apa? Yaitu pengajuan yang didasarkan pada berkas-berkas seperti fotokopi KTP, KK, dan lain-lain, dalam artian sudah dimanipulasi atau direkayasa oleh terdakwa 1 ini sendiri. Nah, karena tidak ada bukti, jadi kami mengajukan suatu nota pembelaan. Kemudian yang kedua, keberatan kami terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yaitu klien kami didakwa, dituntut dengan dalil telah melakukan kelalaian atau pembiaran terhadap proses aplikasi dari kredit beri guna yang diajukan oleh terdakwa 1 ke BRI Kancap Cut Mutia. Nah, ini kami bantah. Kenapa? Karena dari SOP, dari SKEP, dari jobdesk klien kami, di situ tidak ada kewajiban atau uraian pekerjaan dari klien kami untuk memeriksa validitas dan keabsahan dari KTP, KK, dan sebagainya yang diajukan dari berkas aplikasi. Kenapa? Karena kewajiban untuk memeriksa ini bukan ada di pemrakarsa.
bukan ada di klien kami, tapi ada di ADK. ADK itu bahasa awamnya adalah customer service. Jadi kalau kita datang ke bank memberikan data-data, petugas pertama yang akan memeriksa adalah customer service. Dalam hal ini di BRI Cut Mutia namanya ADK, ya, admin kredit. Nah, setelah dari admin kredit barulah nanti masuk ke pemrakarsa atau RM, kemudian dari RM akan melakukan rechecking, kemudian setelah rechecking diajukan ke atasannya. Nah, dalam kasus ini berkas itu sebagian diterima oleh klien kami dari ADK, sebagian lagi dari atasannya. Jadi klien kami ini ibarat kata hanya sebagai pemerantara, ya. Jadi dia menerima berkas apakah itu dari ADK maupun dari atasannya. Dan berkas ini mohon dicatat sudah berlangsung sebelumnya. Beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada yang namanya PKS antara Bekam Konstrat dengan BRI Cut Mutia, di mana perjanjian ini menyangkut masalah payroll. Dan klien kami ini baru 6 bulan menjabat di BRI Cut Mutia sebagai pemrakarsa, menggantikan pejabat sebelumnya, di mana pejabat itu sudah resign. Jadi dalam 6 bulan ini dianggap 44 kasus itu disebabkan oleh fraud, di mana kelalaian dilakukan oleh klien kami. Nah, inilah yang kami bantah. Karena apa? Karena itu bukan dari klien kami, tapi oleh atasannya dan oleh ADK yang dalam hal ini sudah memberikan klarifikasi, verifikasi terhadap berkas-berkas, sehingga klien kami hanya menindaklanjuti saja. Nah, oleh karena itu nanti pada hari Rabu depan akan ada putusan oleh majelis. Jadi dari kasus ini kami berharap agar majelis hakim dapat melihat fakta yang terungkap di pengadilan dan juga bukti-bukti serta pledoi yang sudah kami sampaikan. Mohon majelis berkenan untuk memeriksa secara detail dan secara teliti sehingga dapat memutuskan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, dan akan memberikan kepastian hukum bagi klien kami maupun kepada masyarakat lainnya. Kenapa? Karena saya mengambil suatu kutipan dari pendahulu-pendahulu saya sebelumnya, di mana menyatakan bahwa akan lebih bijak kiranya untuk membebaskan satu dari orang yang tidak bersalah daripada menghukum sekian banyak orang yang notabene tidak terbukti dalam kesalahannya. Nah, dalam hal ini juga saya titip pesan kepada jaksa penuntut umum, janganlah suatu fakta itu seolah-olah dipelintir. Dalam hal ini klien kami kan sudah dalam pengakuannya, juga dalam bukti-bukti persidangan jelas-jelas tidak ada yang namanya kredit atau uang masuk dari DSH kepada klien kami. Tapi kenapa jaksa penuntut umum masih bersikukuh dalam tuntutannya menyatakan bahwa klien kami sudah menerima uang sebesar 7.200.000 itu. Bahkan jaksa penuntut umum minta agar uang itu dikembalikan. Nah, kalau kita logika ya, kita tidak menerima uang, bagaimana mungkin kita mengembalikan uang itu? Kalau dipaksa untuk mengembalikan uang, ini kan artinya menggiring opini yang menyatakan seolah-olah yang klien kami itu yang menerima uang berarti dia mengakui kesalahannya. Nah, tolong Pak Jaksa dalam hal ini juga lihatlah fakta yang ada. Tolong tuntutan itu dibuat sesuai dengan fakta yang ada. Kalau emang ada bukti kesalahannya, monggo silakan. Tapi kalau tidak ada bukti, tolong jangan direkayasa.